dan cita-cita kita sebagai penegak hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Di lembaga bantuan hukum ini tidak boleh kita berorientasikan mencari kekayaan ataupun mencari uang di sini. Di lembaga bantuan hukum ini murni kita memperjuangkan masyarakat yang tidak mampu. Sekali lagi murni kita memperjuangkan masyarakat tidak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian sama-sama melakukan proyek kita dalam rangka meresmikan kantor lembaga bantuan hukum Menara Keadilan Sejati yang terpusat di Papua. Semoga kedepannya bisa amanah, kami bisa amanah menjalankan tugas ini, dan semuanya kegiatan-kegiatan kedua bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk semuanya. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan-rekan pengurus lembaga bantuan hukum, karena dengan dukungan doa, semangat yang tinggi, kemauan yang besar untuk tergabung di dalam perkumpulan ini, perkumpulan organisasi lembaga bantuan hukum Menara Keadilan Sejati, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama hadir untuk meresmikan kantor kita sebagai kegiatan perdana kita, langkah awal kita untuk meraih segala tujuan dan cita-cita kita sebagai penegak hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan. Saya ingin berpesan sebelum kita jauh melangkah melaksanakan tugas kita kepada rekan-rekan pengurus kalian yang tergabung di dalam lembaga bantuan hukum ini, agar semuanya benar-benar harus siap sejak dini, mempersiapkan diri kita, harus bentuk jiwa kita, harus bentuk mental kita sebagai penegak hukum, sebagai seorang advokat maupun yang bukan advokat yang masih berstatus paralegal. Kita harus siap mental dalam menghadapi segala rintangan di lapangan, karena advokat ini tidak dilihat dari kesini terlalu macam mudah untuk menjalankan tugas ini, tapi sebenarnya nanti rekan-rekan sekalian bisa merasakan. Nah, inilah yang harus saya selaku ketua, nanti saya akan berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sekalian. Saya bersyukur sekarang ini tergabung saudara Pak Antonius Diance, Dr. Antonius Diance, SHMH. Beliau segudang pengalaman, beliau membawa segudang pengalaman di dalam perkumpulan ini, karena beliau sebelum terjun di dunia advokat sudah berbagai macam pengalaman yang beliau emban dari waktu masih aktif di kepolisian, 2 kali jadi Kapolres di Paniai, pernah jadi Wakapolres di Kota Jayapura. Jadi ini kesempatan kita, kesempatan teman-teman semua untuk meminta ilmu, meminta pengalaman
supaya itu menjadi bekal kita ke depannya. Saya sendiri untuk kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman. Sejak saya jadi pengacara, sudah berbagai macam cobaan, rintangan saya hadapi di lapangan. Ada penodongan senjata, saya pernah rasakan di Timika. Ada didatangi masa waktu saya jadi pengacaranya Wakapolres Bovendigul. Itu terjadi di tengah malam jam 2. Yang baru-baru juga terjadi di Arso juga, berbagai macam ancaman. Belum lagi ancaman-ancaman alam. Nah, ini lebih bahaya lagi daripada ancaman manusia. Ancaman alam saya pernah merasakan, namanya kami berdua dengan ibu nih tangani perkara di Supiori, di Biak. Berangkat dari Biak, tiba di Sangi. Dalam suasana Covid kami menggunakan speed. Ombak yang 3 meter lebih ketinggian ombak, 2 meter pun kami tidak bisa melihat ke depan. 2 hari perjalanan. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa ayo teman-teman, kalau serius benar-benar kita ingin memperjuangkan masyarakat, tidak boleh setengah-setengah. Jangan yang receh. Jangan kemudian begitu ada yang gertak, ada yang ancam, ada yang langsung mundur, langsung kabur. Ya, siapa yang digertaknya di sini? Tentunya klien kita. Jangan kemudian masyarakat tidak mampu datang meminta bantu karena tidak ada uangnya, tidak mampu dari sisi finansial. Kemudian kita mundur, kita lempar ke ini, kemudian kita tidak ada semangat lagi untuk bekerja. Di lembaga bantuan hukum ini tidak boleh kita berorientasikan mencari kekayaan ataupun mencari uang di sini. Di lembaga bantuan hukum ini murni kita memperjuangkan masyarakat yang tidak mampu. Sekali lagi, murni kita memperjuangkan masyarakat tidak mampu. Badan bantuan hukum ini sebetulnya dibiayai oleh pemerintah, dari pemerintah pusat, dari Kementerian Hukum dan HAM. Hanya saja karena baru kita bentuk lembaga ini di bulan Juni kalau saya tidak salah untuk akta pendiriannya, sehingga sekarang ini belum kita mendapatkan, belum kita dianggarkan terkait masalah anggaran operasionalnya di lembaga kita ini. Semua LBH yang lainnya sudah lama sudah dianggarkan. Per kasus, per perkara itu ada hitung-hitungannya, ya, litigasi seperti apa, yang litigasinya berapa, sosialisasi di lingkungan masyarakat itu ada semua sudah diposkan anggarannya. Nah, ini kalau kita solid berjalan menjalankan tugas kita ini, semuanya juga kita pasti akan berjalan seperti itu. Pasti kita akan dianggarkan, karena ini permintaan pemerintah pusat, permintaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Semua advokat yang ada di seluruh Indonesia diminta membuka kantor lembaga bantuan hukum sebanyak mungkin untuk melayani apa yang menjadi kesulitan masyarakat yang berbenturan dengan hukum. Nah, ini yang harus kita betul-betul programkan. Kita harus membuat program kerja yang berorientasikan kemasyarakatan, masyarakat tidak mampu, supaya kehadiran kita sebagai penegak hukum di dalam perkumpulan organisasi ini benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat yang terpinggirkan dan juga lingkungan kita di Papua. Nah, kantor ini di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ini boleh kita membuka di seluruh Indonesia. Boleh kita membuka cabang di seluruh Indonesia. Itu diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ini. Dan yang paling penting, saya mengajak teman-teman, mari kita tunduk kepada anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita, SOP yang berlaku di dalam organisasi ini. Kita harus menjadi teladan sebagai advokat di dalam perkumpulan ini, sebagai paralegal. Kita harus menjadi
teladan buat yang lain, karena kita ini adalah penegak hukum. Jangan kemudian kita yang penegak hukum tapi kita sendiri yang melanggar hukum. Nah, ini banyak terjadi di instansi lain, di instansi penegak hukum lain. Nah, disinilah kita harus tunjukkan, kita harus siap fight, siap perang demi kebenaran, demi keadilan. Jadi mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas semangat, dukungan dan doa dari teman-teman semua pihak yang sudah juga ikut memberikan dukungan dan doa dari masyarakat di masyarakat. Ini salah satu contoh ya, masyarakat kita yang ada di Arso yang pernah kita tangani terkait permasalahan hukum mereka, dan mereka merasa terbantu dan mereka tunjukkan wujud terima kasih mereka kepada kita. Hari ini mereka datang, hari ini mereka berkontribusi. Kalau saya tidak salah, makanan ada nasi tumpeng, ada apa, ini mereka sendiri yang meminta. Ini adalah wujud terima kasih mereka, wujud syukur mereka, karena kita pernah menunjukkan kepada lingkungan, kepada masyarakat bahwa kami ini adalah pengacara yang hadir untuk menegakkan keadilan, siap melawan pemerintah yang abai dengan aturan, yang abai dengan kebijakan yang salah. Nah, ini prinsip kita harus pegang teguh. Jiwa kita itu harus terbentuk, mental kita itu harus kuat. Tidak boleh namanya pengacara digertak-gertak mundur. Tidak boleh namanya para legal yang bekerja di kantor pengacara digertak, diusir mundur. Selama itu benar, maju. Saya tadi sudah sampaikan, bukan cuma gertak mulut, senjata apa segala macam saya sudah pernah hadapi. Alhamdulillah, Tuhan terus melindungi saya karena saya berdiri di atas kebenaran. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri sambutan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.